direkam nggak? Wis. Wis kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 berasal dari offering B1 untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk memenuhi UTS mata kuliah agama. Kami sini akan menjelaskan tentang hukum joget TikTok hingga menimbulkan syahwat hawa nafsu dalam pandangan Islam. Kok kuat keduanya baca? Lanjut nih. Kelompok sendiri anggotanya adalah sendiri anggota yang Andoto, Ibrahim Aisyah, Abraham Nurwasita, Putri Cahyani, dan Muhammad Fatih. Yang pertama, aplikasi TikTok. Platform media sosial kini cukup berkembang dan digandrungi menyediakan layanan bagi pengguna untuk membuat video pendek, mulai dari 15 detik atau menit, bahkan lebih yang disertai dengan musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Aplikasi TikTok adalah salah satunya. Bisa diluncurkan tahun 2016 oleh John Mani, pria Satina yang juga mendirikan ByteDance. Aplikasi TikTok hingga saat ini meraih merajut di berbagai belahan dunia. Kebanyakan pengguna dalam konten TikTok biasanya menampilkan konten yang berupa gerakan-gerakan tubuh dengan mengikuti irama musik yang dipilih. Menari, joget, dan dansa dalam bahasa fikih disebut dengan ar-faksu atau arzahnu. Ibnu Abidin menyebutkan bahwa arzu adalah bergoyang atau bangun dan bangkit, lompat-lompat, mengikuti irama musik atau nyanyian. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid 23, mengatakan bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qofal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana atau rendah, falsafah atau kebodohan. Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan diri bawah atau muru'ah dan termasuk perbuatan lawu atau kesia-siaan. 没有。 Nah, 我们这个 ini 我们 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 ini 我
Hukum wanita menari di depan lelaki non-mahram dalam Islam. Hukum wanita menari atau berjoget di depan lelaki atau non-mahram maka hukumnya haram, karena jelas hal ini menimbulkan fitnah atau godaan yang besar bagi lelaki, termasuk perbuatan fahisyah dan mendekati zina. Padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti fitnah atau godaan wanita. Beliau bersabda, tidaklah ada sepeninggalku fitnah atau cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah atau cobaan terhadap wanita. Kemudian lelaki mukmin dan wanita mukminah diperintahkan oleh Allah untuk saling menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Surat An-Nur 30-31. Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja, baik dengan atau tanpa syahwat. Jika dengan syahwat atau untuk bernikmat-nikmat, maka lebih terlarang lagi. Menurut para ulama, hukum wanita menari atau berjoget di depan lelaki non-mahram yaitu wajib bagi wanita muslim untuk berlaku sopan dan menutup dirinya dengan hijab yang sempurna dari para lelaki yang bukan mahram, dan wajib juga bagi mereka untuk menjauhi sebab-sebab fitnah atau godaan. Dan di antara godaan yang paling besar adalah joget atau menari mereka di depan lelaki yang bukan mahram. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan ini merupakan sebab fitnah dan sebab terjerumusnya seseorang dalam perbuatan fahisyah atau zina. Maka wajib bagi wanita muslim untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut dan dari semua perbuatan yang menyebabkan fitnah atau godaan. Dengan tanggapan lain, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh, namun hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika ar-raqsyu atau menari hanya sekedar gerakan lurus atau tegak dan miring. Al-Bagini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawah, hukumnya menjadi haram. Catatan dari ulama Syafi'iyah, walaupun bergoyang, hukumnya itu boleh, akan tetapi tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai, seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika goyangannya biasa saja tanpa dibuat-buat, tidaklah berdosa. Oke, aku ngrungokno wonge ngomong ngono wegah pisan. Masalah hukum menari bagi wanita berdasarkan ayat Al-Quran. Allah dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan untuk menari. Apabila jika menari tersebut dilakukan oleh wanita dengan memperlihatkan auratnya dan menimbulkan syahwat bagi yang melihat, wanita yang menari tersebut pun dosa karenanya. Allah berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah atau penuh kesenangan, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Penjelasan dari firman tersebut, ia tidak diperkenankan untuk bertingkah laku yang berlebihan dalam mengerjakan kesenangan duniawi. Hal yang dimaksud salah satunya ialah dalam urusan menari yang dilakukan oleh wanita, di mana gerakan tarian yang dibuat dan ditujukan untuk bersenang-senang, entah itu menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Hukum menari bagi wanita berdasarkan hadis yang dilakukan oleh
Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, orang-orang Habasyah bermain dengan alat perang mereka. Rasulullah SAW pun menghadiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Quran Surat Bukhari nomor 5190. Al-Abi mengatakan, para ulama memahami hadis jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekedar lompat-lompat ketika bermain pedang dan alat perang mereka. Tarian tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur yang mengandung syahwat. Tarian tersebut tentang pertunjukan peperangan dan sama sekali tidak ada wanita yang menari dengan menampakkan aurat. Dapat diambil kesimpulan seperti pada hadis berikut. Menari hukum asalnya makruh, namun jika dilakukan dengan cara meniru orang kafir maka menjadi haram. Jika Abil halaman 18. Hukum menari ada joget bagi wanita. Wanita tidak diperbolehkan menari dengan gerakan badan yang menimbulkan syahwat dan mengarah pada tindakan yang merendahkan diri. Di antaranya ialah gerakan-gerakan berikut. Yang pertama, menggerakkan dada dan punggung. Yang kedua, menggunakan suara. Dan yang ketiga, menghentakkan kaki. Sebab-sebab haramnya hukum menari bagi wanita. Hukum menari bagi wanita yang menyerupai orang kafir hukumnya adalah haram. Agama Islam selalu memiliki hukum atau syariat-syariat terbaik yang sudah jelas lebih banyak manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut penyebab haramnya hukum menari bagi wanita dalam Islam. Yang pertama adalah tidak menjaga kehormatan. Yang kedua termasuk zina. Next. Kemudian hukum menari bagi wanita yang diperbolehkan. Yang pertama, tidak menampakkan aurat dan tidak di depan laki-laki non mahram. Contohnya ialah gerakan menari seperti senam dan menari diiringi musik yang dilakukan di tempat tertutup dengan menutup aurat serta tidak ada lelaki non mahram dan yang melihatnya. Yang kedua, menari di depan suami. Menarinya wanita di depan suaminya tanpa dilihat orang lain, maka tidak mengapa, karena ini terkadang bisa membangkitkan cinta suami terhadap istrinya, dan semua hal yang membangkitkan cinta suami terhadap istrinya adalah hal yang dituntut dalam syariat selama bukan perbuatan yang haram. Liko Asyahri, halaman 19. Next. Catatan mengenai al-roksu. Pertama, hukum joget atau menggerakkan badan bisa dihukumi mubah seperti menari dengan alat perang. Contoh yang dilakukan oleh orang Habasyah yang ditonton Aisyah. Bisa juga dihukumi makruh seperti bergoyang pada umumnya, asalkan tidak menjatuhkan muru'ah atau kewibawaan. Dan bisa juga dihukumi haram jika diiringi hal haram atau dalam rangka ibadah. Yang kedua, berjoget atau menarinya seorang wanita di hadapan yang bukan mahram dihukum haram karena godaan wanita begitu dahsyat. Yang ketiga, jika ar-roksu kita sebut lemah gemulainya yang dilakukan istri di hadapan suami, hukumnya halal. Hal ini dengan catatan tidak terlihat oleh orang lain. Yang keempat, para ulama sepakat akan ditolaknya persaksian pada penari karena seperti ini menjatuhkan muru'ah kewibawaan, padahal muru'ah ini adalah faktor terimanya suatu persaksian. Yang kelima,
Menyewa penari tergantung penari. Jika menarinya mubah, dihukumi mubah. Jika menarinya haram, dihukumi haram. Jika menarinya makruh, dihukumi makruh. Dan yang terakhir, menari joget menjadi haram jika dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat, minum kam dan membuka aurat, termasuk juga jika diiringi musik. Enggak, ini aku ya harus merespon. Jadi ini contoh video dan gambar untuk Termasuk bilang mungkin aku ya males. Males. untuk videonya bisa di-play nggak? Baca bangun apa menghapus mengeluarkan Buat aku ya Allah. Aku juga pengen koncoku. Tadi mau turun suara gue juga. Baik, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Ayo besti ikut teman tolong. Mohon maaf, memotong. Ini aku mau bertanya boleh nggak? Soalnya nggak ada fiturnya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Aku mau nanya. Tadi kan sudah dijelaskan menyewa penari tergantung dari hukum menari. Jika menarinya mubah, dihukumi mubah. Jika menarinya haram, dihukumi haram. Nah, apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut itu? Terima kasih. terus selama ini kan Baik, terima kasih atas pertanyaannya. aku ya suka harus gini uang itu harus dan April nanti bayar dulu nampak bawang itu 550 sing 20 enggak bayar dulu. Hah? Aku. Iya, aku mau. Soalnya kan kayak itu kecil-kecil. Apalagi semua kemudian itu orang kecil-kecil. dia hanya ini menunjukkan bahwa aku itu Bapak. ya ngomong kan itu Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Anifa tadi ya. Ya, silakan Mbak Anifa. Tadi pertanyaannya apa maksud dari pernyataan menyewa penari tergantung dari hukum menari. Jika menarinya mubah, dihukumi mubah. Jika menarinya haram, dihukumi haram. Itu maksudnya, jika penari tersebut berjoget dengan gerakan lurus atau tegak dan miring, maka hukumnya mubah. Tetapi,
Jika penari tersebut berjoget dengan gerakan yang memperlihatkan aurat dan menimbulkan syahwat, maka hukumnya haram. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Nabila, tadi jawabannya cukup jelas. Makasih. Baik, mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Nadifa Nuri Zakia, dipersilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ya, kenapa Allah memerintahkan lelaki mukmin untuk menundukkan pandangannya saat bertemu dengan wanita mukmin? Terima kasih. Berarti ngomong itu ya orang macam nanggapi nek kabeh belum mutok nanggapi kok ngono nanggapi jelas. Ini iya betul, tapi sama misalnya saya setuju sih misalnya pendapat sih kalau itu semua keuangan aja lah gitu loh lewat wisata itu gajian saya ini dapat sejuta kan ya beli yo kok gitu loh harus tulisan ya bu sampai ya saya setuju ini semua jadi tengah dulu gak bisa makan gue wes iya dia nih cek mandi ya sensasi kan gimana anu kan kan terus nggak usah notulan Duh, kalau tinggal apa nih? Itu sih ada tuh. Ayo dah. Orang kira aku ini lo ibu mencik-cik do. Izin menjawab pertanyaan Sumpah dari awak kesel anjing untuk mang ono konco pojok iso Nadifa. tak coba tolong inget ning mrene anjing. Aku tergojek ono sing nerimo asu. Jadi, karena lelaki mukmin dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja, baik dengan atau tanpa syahwat, begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Dan gimana, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Iya sih ya, aku yo apa mana sedikit kode promo anjing kayak bayar 1.000 bayar 1.000 anjing deh masih harus menerima nanti yang dibayarkan itu 550 yang 20.000 ke RB jadi yang 10.000 itu nang dari RB yang 10.000 itu ke RB 15 terus perlu ditekankan nah mulai bulan depan BRT berarti bayar ya sampean dan sampean pengen aku sing Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri diskusi pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih besarnya dan mohon maaf besarnya atas salah kata atau yang lain sebagainya. Oke, sebagai moderator yang berdiri, terima kasih. Terima kasih. terus nenek itu mana ya kali Terima kasih teman-teman. Ya, teman-teman mungkin bisa meninggalkan room